Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 121208015 dari kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang yang berjudul tentang tarbiyah dalam konsep pendidikan Islam untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas outline-nya itu ada abstrak, yang kedua tujuan, yang ketiga latar belakang, keempat metode penelitian, lima pembahasan, dan enam daftar pustaka. Langsung saja, yang pertama itu abstrak. Abstrak ini berisi tentang penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai konsep pendidikan Islam. Ternyata pendidikan Islam ini memiliki keunikan dan keberagaman makna yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Nah, istilah-istilah ini di antaranya itu al-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, at-tazkiyah, al-talqin, at-tadris, at-tabayyin, dan al-wa'az. Dan di sini saya akan membahas al-tarbiyah karena istilah tarbiyah ini sering digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis konsep tarbiyah dan dari proses klasifikasi serta manfaat tarbiyah. Terus metode penelitian dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, analisis deskriptif dengan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitiannya adalah istilah konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib memiliki beberapa pengertian, namun ketiganya memiliki hubungan satu sama lain. Nah, di sini yang selanjutnya ada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian sendiri untuk ada tiga. Yang pertama untuk mengetahui pengertian tarbiyah tentu saja. Yang kedua menjelaskan klasifikasi dan proses tarbiyah itu sendiri. Yang ketiga yaitu mengetahui manfaat dari tarbiyah. Selanjutnya itu ada latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang di era globalisasi seperti sekarang ini, istilah tarbiyah sudah tidak asing di telinga kita karena kita sering mendengar gitu. Kata tarbiyah dalam keseharian kita terutama di lingkungan pesantren dan di dunia pendidikan. Lalu muncul pertanyaan di kalangan masyarakat, apa sih pengertian tarbiyah itu gitu ya? Banyak ahli itu telah membahas definisi tarbiyah sendiri. Namun dalam pembahasannya mengalami kesulitan karena satu definisi dengan definisi yang lain itu seringkali terjadi perbedaan. Tarbiyah itu lebih dikenal dengan pendidikan, belajar mengajar, pembelajaran, pembimbingan, dan pengarahan. Dan tarbiyah itu memiliki pengertian bahwa tarbiyah adalah proses pembentukan karakter di dalam jati diri seseorang. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi seluruh kalangan manusia di dunia karena tanpa adanya pendidikan manusia akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam maupun negara yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, pendidikan sendiri sudah menjadi komponen dalam kehidupan manusia. Seluruh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari pendidikan sendiri, baik dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, baik yang kita hendaki maupun tidak kita hendaki. Seperti di lingkungan sekolah, sudah pasti ya kita akan mendapatkan pendidikan karena dari guru itu. Terus pendidikan di sekolah ini dikatakan sebagai pendidikan formal. Kemudian yang sering kita tidak sadari adalah dari lingkungan dan dari keluarga. Eh, eh, Sebenarnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita katakan dan bicarakan itu salah satu proses pendidikan. Dan itu akan tumbuh dalam kepribadian kita sendiri. Nah, melihat fenomena tersebut, kita bisa mengetahui ya peran dan tujuan tarbiyah, yaitu untuk mengembangkan pola pikir dari segi intelektual maupun emosional dan menanamkan nilai-nilai sosial dan moral dan yang terpenting adalah membentuk kepribadian peserta didik. Uh, Namun dalam Islam ya terdapat tujuan khusus dari tarbiyah ini sendiri, yaitu menjadikan manusia yang bertakwa agar dapat berbuat baik kepada sesama dan kepada Sang Tuhan. Atau sering kita sebut dengan istilah hablum minallah atau hablum minallah dan hablum minannas. Banyak yang tidak menyadari akan hakikat pembelajaran sendiri. Akibatnya banyak orang berpendidikan namun berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan di sini yaitu yang pertama pengertian tarbiyah dalam pendidikan. Tarbiyah
maupun pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi diri untuk memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, dalam pendidikan Islam sendiri menjelaskan terdapat tiga macam dimensi. eh, dalam upaya mengembangkan kehidupan manusia. Yang pertama itu dimensi kehidupan duniawi. Dimensi ini mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai Islam yang mendasari kehidupan gitu ya. Yang kedua yaitu dimensi kehidupan ukhrawi, yaitu dimensi yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhan. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar seluruh aktivitas manusia sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir atau dimensi kehidupan antara duniawi dan ukhrawi gitu ya. Jadi hubungannya itu dimensi ini itu mendorong manusia untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta menjadi pendukung dan pelaksana ajaran Islam sendiri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis tarbiyah. Di sini itu ada tiga. Yang pertama pendidikan formal, non formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal tadi udah dibahas ini yang di latar belakang bahwa pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, pendidikan formal ini terdiri dari pendidikan dasar ya SD, pendidikan menengah itu SMP, dan pendidikan menengah atas itu SMA, dan pendidikan tinggi-tinggi yaitu universitas. Nah, pendidikan formal ini juga sangat pentingnya dalam kehidupan sekarang gitu ya, karena kalau misal karena hampir seluruh kerjaan dan kegiatan dalam kehidupan membutuhkan sertifikat bukti dari pendidikan formal ini sendiri. Nah, pendidikan formal itu terdiri ada yang pertama sekolah dasar yang SD dari umur 7 sampai 12 tahun, SMP atau sekolah menengah pertama yaitu 13 sampai 15 tahun, terus sekolah menengah atas itu 16 sampai 18 tahun, dan perguruan tinggi itu setelah menempuh pendidikan SMA gitu ya. Yang kedua yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal tentu saja yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal itu meliputi pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini atau PAUD gitu masuknya non formal. Terus pendidikan kepemudaan, pendidikan kebudayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan dan pelatihan kerja seperti itu. Dan pendidikan kesetaraan ini pendidikan kesetaraan ini meliputi paket A, paket B dan paket C itu untuk semisal menyusul pendidikan formal gitu ya. Bagi orang-orang yang tidak melakukan pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA dapat diganti dengan pendidikan kesetaraan atau paket A, paket B, dan paket C seperti itu. Dan contohnya lagi itu pendidikan pramuka gitu, pendidikan tari gitu kayak di sanggar seperti itu. Selanjutnya itu pendidikan informal. Pendidikan informal ini jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, hasil pendidikan informal ini diakui setara gitu dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal gitu. Dan setelah hmm, dan sesuai dengan standar ujian nasional gitu. Pendidikan informal itu bisa dari schooling seperti itu kan diakui dari negara dan kayak setara dan dapat sesuai dengan pengajarannya sesuai standar pendidikan formal maupun non formal tersendiri gitu. Dan hasilnya pun akan setara dengan ujian nasional yang dilakukan di pendidikan formal maupun non formal. Nah, sekarang ruang lingkup tarbiyah. Ruang lingkup tarbiyah itu di sini ada beberapa gambar ya. Sebentar. Yang pertama itu ada gambar guru. Guru itu berarti tentang pendidik. Pendidik di sini adalah jalan misalnya itu adalah pengertiannya siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik tersebut.
Ya contohnya tentu saja ya guru gitu ya. Nah, yang kedua itu peserta didik atau muridnya. Nah, anak didik ini yang mengerti tugasnya dalam belajar adalah anak didik yang konsentrasinya penuh dalam memperhatikan pembelajaran gitu ya. Nah, di sini ada buku, terus ada alat tulis, alat mewarnai gitu ya. Itu tuh disebut dengan alat pendidikan. Itu tuh sesuatu yang digunakan untuk menunjang pendidikan tersebut. Terus ada terus ini gambar yang keempat itu ada anak yang berdiskusi dengan gurunya itu disebut dengan metode pendidikan ya, kayak sebagai jalan dalam sebagai jalan untuk mentransfer ilmu gitu dari pendidik ke peserta didik seperti itu. Yang gambar kelima itu ada sekolah ya. Sekolah itu disebut dengan lembaga pendidikan. Ada tempat berlangsungnya pendidikan. Yang keenam ada kuis. Kuis itu berarti kayak ujian gitu ya. Berarti evaluasi pendidikan. Berarti eh, dalam pendidikan itu diperlukan evaluasi. Evaluasi sendiri itu suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal seperti objek, proses untuk kerja, kegiatan, hasil, atau tujuan hal yang lain. Berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Jadi, guru itu dengan evaluasi itu dapat mengetahui ya kemampuan peserta didiknya sampai mana gitu, atau apakah sudah bisa, apa sudah memenuhi dengan syarat-syarat yang ditetapkan dari pendidik tersebut. Yang ke yang selanjutnya itu ada gambar, yang ketujuh ya ada gambar kurikulum itu maksudnya ya, karena saya yang cari gambar yang sesuai itu sulit, jadi saya memasukkan itu. Jadi kurikulum di sini itu eh, identik dengan kata dalam Islam itu al-manhaj yang berfungsi sebagai seperangkat terencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi kurikulum itu sebagai acuan atau landasan eh, pendidikan gitu ya. Yang ke-8 itu adalah tujuan pendidikan. Jadi kayak dalam ajaran Islam seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih tercapainya insan yang beriman dan bertakwa gitu. Apabila anak didik telah beriman dan bertakwa, artinya tujuan tersebut telah tercapai seperti itu. Selanjutnya itu ada manfaat tarbiyah. Nah, manfaat tarbiyah itu ada tiga ya, yaitu yang pertama sebagai sarana informasi serta pemahaman. Yang kedua yaitu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Dan yang terakhir yaitu sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Nah, kesimpulannya yang dari tadi saya bahas gitu ya. Kesimpulannya itu tarbiyah melibatkan pendidikan dan pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan individu muslim, termasuk pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan agama, pengembangan keterampilan dan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu tarbiyah bukanlah proses yang berhenti pada tahap tertentu, tetapi perjalanan seumur hidup. Ini berarti bahwa pendidikan itu misalnya kita udah kuliah gitu sampai S2, S3 gitu ya, kayak udah gitu berarti pendidikan kita selesai, bukan seperti itu ya, karena pendidikan ini akan berlangsung seumur hidup. Jadi walaupun sampai tua kita akan tetap menerima pendidikan, walaupun tidak dengan pendidikan formal, non formal atau informal yang sudah saya sebutkan, melainkan dapat dari pembelajaran sehari-hari gitu, kayak masalah yang kita hadapi, pemecahan masalahnya, solusinya gitu dari lingkungan juga ya. Dan individu muslim perlu terus meningkatkan diri dan terus belajar untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal seperti itu. Daftar pustakanya bisa dilihat ya di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.